kemudian kita lanjut ke membuat PNR di Cyberet 360. Di sini saya coba tunjukkan untuk sistem Cyber yang sudah terupgrade. Jadi nanti sistem Cyber yang sudah terupgrade tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini saya akan merefresh lagi untuk langkah-langkah membuat PNR. Untuk langkah yang pertama adalah buka availability. Untuk membuka availability, untuk entry-nya seperti biasa yaitu diawali dengan kode 1. Jadi tidak ada perbedaan antara buka availability di Cyberet Workspace dengan Cyberet 360. Jadi tetap sama yaitu 1, kemudian diikuti tanggalnya. Misalnya tanggal 20, diikuti bulannya, misalnya saya buat 20 Februari. Kemudian rutenya seperti biasa misalnya Jakarta, kemudian Hong Kong. Kemudian ND, dan airlines-nya apa. Jadi 1, kemudian tanggal, bulan, rutenya dari mana ke mana. Ini ND-nya saya ganti pagar ya. Tapi kalau di sistem Cyber tetap ND ya. Kemudian GA. Misalnya saya coba praktekkan di sistem Cyber. Jadi 1, 20 FEB, CGK, HKG, ND, GA. Enter. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi akan terbuka availability. Sebenarnya tampilannya hampir sama Bapak Ibu. Jadi di sini ada nomor segmen, kemudian airlines-nya, kemudian kelas-kelasnya beserta ketersediaan seat-nya. Kemudian di sini ada rutenya, di sini ada jam berangkat, jam tiba. Kemudian di sini ada +1. Sistem di sini menuliskan +1 untuk mempertegas saja bahwa ini tibanya keesokan harinya. Termasuk ini padahal hanya jam 12 malam. Karena kan jam 12 jam 00.00 itu kan sudah masuknya keesokan harinya. Makanya di sini walaupun 00.10 itu berarti +1 atau keesokan harinya. Kemudian di sini ada kode equipment, di sini ada transitnya. Nah, di sini ada tambahan informasi baru. Jadi di Cyberet 360 ketika buat atau buka availability, di sini akan terbuka 5H 5min. Kalau kita arahkan ke informasi tersebut, pada bagian atas bisa dilihat Bapak Ibu, di situ tulisannya adalah total travel time atau durasi perjalanannya. Berikutnya adalah ambil seat. Untuk ambil seat seperti biasa ya, yaitu 0, kemudian diikuti jumlah seatnya berapa atau jumlah penumpangnya, kemudian diikuti kelasnya, kemudian diikuti segmennya. Misalnya saya mau ambil pada availability ini, saya mau ambil kelasnya Y. Saya mau ambil sebanyak 2 seat. Berarti untuk entry-nya adalah 0, kemudian jumlah seat-nya adalah 2, kelasnya tadi adalah Y, segmennya saya mau ambil segmen 1. Saya coba input 02Y1, saya enter. Ketika saya enter, nanti akan responnya sama dengan di Cyberet Workspace. Ya, jadi akan muncul itinerary-nya yang sudah terambil. Seperti ini. Kemudian kalau mau pulang, berarti kan kita cek kepulangannya. Jadi kalau mau penumpangnya berangkatnya atau penerbangannya pulang pergi, berarti langkah 1 dan 2 diulang lagi. Jadi ini sudah beres yang berangkat, kemudian kita ulang lagi 1 dan 2 untuk yang pulangnya. Misalnya untuk kepulangannya saya mau tanggal 28 Februari. Berarti 1, 28 Februari, rutenya saya balik ya. Untuk kepulangan berarti HKG, CGK, kemudian ND, GA, enter. Jadi entry-nya pun sama, langkah-langkahnya pun sama dengan yang di catatan Bapak Ibu pada saat training of trainer dulu. Ini 1, 28 Februari, Hong Kong, Jakarta, NDGA. Seperti ini. Kemudian saya coba ambil seat. Berarti misalnya sama, saya mau ambil 2 seat. Kelasnya Y, segmennya segmen 1.
maka akan terbooking baik berangkat ataupun pulangnya. Berarti langkah 1 dan 2 baik berangkat ataupun pulang sudah berhasil. Berikutnya kita masukkan nama penumpang. Misalnya nama penumpangnya ada 3. Di sini yang pertama misalnya Aryani Desi MRS. Kemudian yang kedua misalnya ada anak-anak. Misalnya Herawati Miss. Kemudian satunya lagi ada infan. Infannya namanya Jordan. Baik, kita sudah mulai masuk ke input nama penumpang. Des, kemudian Aryani, /Desi MRS. Ini untuk yang dewasa. Kemudian yang kedua ini anak-anak. Misalnya anak-anaknya adalah 10 tahun. Kemudian yang ketiga ini adalah infan. Untuk infannya adalah 13 bulan. Berarti untuk entry-nya sama, depannya adalah des untuk anak-anak. Kemudian untuk namanya dimasukkan. Kemudian jangan lupa kalau mau mencantumkan usia, pakai tanda bintang dulu atau display, kemudian C untuk child, I untuk infant. C untuk child berarti child 10 tahun. Sementara untuk satu lagi ada infant, yang Jordan infant, berarti untuk infant dia karena tidak dapat seat, jadi untuk entry depannya agak sedikit berbeda. Karena kalau strip langsung nama ini berarti dia punya seat. Strip nama dia berarti punya seat. Tapi kalau tidak punya seat atau di pangku statusnya berarti depannya harus strip, I garis miring, baru namanya. Misalnya Jordan, MSTR, display I13. I13 berarti dia usianya infant 13 bulan. Jadi kalau anak-anak dia perhitungannya tahun, tapi kalau infant perhitungannya bulan. Perlu diingat lagi ya Bapak Ibu ya, untuk infant depannya seperti ini, des I garis miring. Ya, ini menunjukkan bahwa penumpang tersebut tidak memiliki seat atau di pangku. Coba input satu persatu. Untuk responnya pun sama ya. Dia nanti muncul tanda bintang di bagian kiri bawah. Kemudian saya coba input yang child. Kemudian satu lagi saya input yang infant. Oke, untuk adult sudah, child sudah, dan infant sudah. Berarti langkah berikutnya kalau kita lihat di langkah-langkah create PNR, itu kita masukkan phone number. Untuk phone numbernya sama, untuk kode depannya diawali dengan 9, kemudian nomor teleponnya. Misalnya saya masukkan nomor telepon travel agent terlebih dahulu, 962 21 27 53 53 88. Misalnya Saber Travel, / nama karyawan yang booking, kemudian des A. Ya, sama ya, A di sini adalah agent atau travel agent. Kemudian 9, misalnya 62 812, misalnya by Aryani. Des M ini sama, M berarti mobile phone. Ya, ini untuk kode-kode ini juga ada di baik di modul yang sekarang ataupun modul yang sebelumnya. A berarti travel agent, kode M berarti mobile phone. Dan kode depannya sama juga adalah 9. 9 diikuti nomor teleponnya. Baik nomor telepon travel agent maupun nomor telepon customer-nya atau penumpangnya. Misalnya saya coba input untuk phone number-nya. Oke, untuk nomor telepon sudah. Berarti langkah berikutnya kita masukkan time limit saber. Untuk time limit saber seperti biasa hanya di input 7 TAW garis miring. Ya, atau ada beberapa juga yang pakai tanggal. Tapi saya coba input yang tanpa tanggal berarti 7 TAW / enter. Saya coba langsung input.
7 TAW garis miring enter. Nanti akan muncul tanda bintang, berarti berhasil. Kemudian berikutnya yang keenam adalah masukkan tanggal lahir child dan infant. Untuk masukkan tanggal lahir child dan infant pun sama. Jadi kalau di sistem yang lama itu nanti ada yang namanya Red Apps. Kemudian pilih aplikasi SSR. Ya, aplikasi SSR itu biasanya ada di paling bawah. Biasanya saya sampaikan seperti ini ya ketika TOT bahwa masukkan tanggal lahir, ada yang di Red Apps, nanti tinggal pilih aplikasi SSR atau aplikasinya di paling bawah. Jadi misal saya tunjukkan seperti ini, di sini ada Red Apps, kemudian saya arahkan ke bawah, nanti akan muncul aplikasi yang namanya SSR Child Infant. Sama ya Bapak Ibu, jadi baik di Sebret Workspace ataupun Sebret 360, ini sama aplikasinya SSR Child Infant. Ketika saya klik, ya nanti akan muncul box pengisian tanggal lahir. Nanti tinggal dilengkapi saja untuk data-data tanggal lahirnya, baik tanggal lahir child ataupun infant. Atau sama dengan di Sebret Workspace, ketika tiba-tiba hilang boxnya, ya misterius hilang, itu tinggal klik di sini nanti akan muncul. Jadi tinggal klik saja sistemnya akan muncul boxnya. Di sini saya coba masukkan tanggal lahirnya mulai dari child ya. Kemudian infantnya di sini saya pangku penumpang 1. Kemudian infantnya tanggal lahirnya. Kemudian saya checklist all segment. Kemudian sama ya, ketika sudah lengkap semua untuk data tanggal lahirnya, kemudian tinggal klik send. Nanti data sudah berhasil terinput untuk tanggal lahirnya. Langkah terakhir yaitu tinggal masukkan atau simpan datanya. Untuk simpan data seperti biasa ada receive from. Untuk receive from menggunakan 6 ya. 6 kemudian bookernya siapa? Misalnya di sini tadi yang booking adalah Ibu Aryani / inisial atau singkatan karyawannya. Kemudian diakhiri dengan ER. Atau kalau misalnya Bapak Ibu yang kan biasanya kode bookingnya tidak muncul ya. Kalau kode booking muncul berarti pakainya ER. Tapi kalau kode bookingnya tidak muncul diganti dengan untuk endingnya atau save datanya itu menggunakan display A. Ingat ya Bapak Ibu ya, display A ya. Jadi kalau nanti display A itu akan muncul semua datanya. Jadi kalau jadi kode booking itu kalau ingin menjadi kode booking seperti biasa tinggal isi formnya saja. Kalau formnya belum ada nanti bisa komunikasi ke kami, akan kami kirimkan formnya. Tapi kalau secara defaultnya sehari-hari itu display A. Ya kalau display A saya coba tunjukkan yang display A. Saya save dulu 6 Aryani / singkatan karyawannya. Kemudian display A. Kalau display A nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Kan secara default Bapak Ibu untuk alasan keamanan itu tidak muncul kode bookingnya ya supaya tidak mengganggu sistem airlines, tapi sekali lagi bisa diaktifkan dengan mengisi formulir ya. Biasanya pengisian formulir atau pengaktifan kode booking ketika mau LKS atau uji kompetensi ya, itu ada beberapa sekolah yang akhirnya mengaktifkan kode bookingnya. Tapi secara defaultnya nanti kode booking kita hidden, itu untuk save-nya 6, bookernya siapa, / singkatan, enter, kemudian display A. Tapi kalau misalnya kode bookingnya posisinya aktif, display A-nya ganti ER, supaya nanti kode bookingnya muncul. Gitu. Oke itu ya. Jadi untuk langkah-langkah mulai dari poin 1 sampai 7, itu sama Bapak Ibu, baik di Sebret Workspace ataupun di Sebret 360.